Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tak terima adiknya ditegur karena ugal-ugalan saat naik motor, seorang pria di Makassar nekat memanah tetangganya sendiri. Merusak keindahan kota, Satpol PP Kabupaten Sinjai menertibkan baliho dan atribut bakal calon legislatif yang terpasang di pohon. Tak hanya destinasi wisata pantai, Kota Makassar juga menyimpan sejarah makam pahlawan Pangeran Diponegoro. Kita ke informasi pertama. Tak terima adiknya ditegur karena ugal-ugalan dan tancap gas motor di dalam gang. Seorang pria nekat membusur seorang warga tetangganya sendiri di Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti anak panah. Sebuah video yang viral jagad maya memperlihatkan seorang pria melepaskan anak panah ke arah korban sehingga mengenai paha kiri korban di Jalan Tamajeni, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Rabu dini hari 26 Juli 2023. Korban yang tak terima kemudian mengejar balik dan sempat memukul pelaku. Beruntung puluhan warga sekitar langsung melerai perkelahian tersebut sehingga tak ada korban jiwa. Polisi yang melakukan penyelidikan mengamankan pelaku bernama Aryatman berumur 35 tahun bersama barang bukti anak panah busur milik pelaku. Sementara korban Andrianto berusia 32 tahun yang merupakan tetangga pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut polisi peristiwa itu terjadi lantaran pelaku tak terima adiknya ditegur oleh korban usai melintas di permukiman warga dengan ugal-ugalan dan geber-geber motor. Antara pelaku dan korban sehari sebelumnya sempat terlibat perkelahian namun didamaikan oleh warga. Pada Rabu dini hari pelaku bertemu korban yang sedang duduk di pinggir jalan. Pelaku yang mempunyai rasa dendam melampiaskan emosinya dengan membusur korban dengan anak panah. Korban terkena busur dan dilepaskan oleh pelaku yang mengenai pada bagian paha sebelah kiri. Dan adapun penyebab sampai terjadi perkelahian ini adalah bahwa sehari sebelum kejadian ini, di mana adik dari pelaku sementara naik motor balap-balap menggunakan knalpot suara brong, ditegur oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman kurungan 2 tahun 8 bulan penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sebuah toko perhiasan emas di Jalan Lasinrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dibobol maling. Maling menggasak sejumlah perhiasan setelah memecahkan etalase di toko tersebut. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah toko perhiasan emas di Jalan Lasinrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah dibobol maling. Pencuri mengambil sejumlah perhiasan emas setelah memecahkan lemari etalase tempat penyimpanan perhiasan tersebut. Seorang warga mengaku mendengar suara lemari kaca yang pecah dari dalam toko perhiasan tersebut. Namun ia mengira suara tersebut berasal dari benturan akibat kecelakaan lalu lintas. Namun setelah dilihat ternyata maling sudah melarikan diri sambil membawa sejumlah perhiasan. Beberapa perhiasan emas tercecer di jalan saat maling yang bersepeda motor melarikan diri. Diperkirakan ada 2 orang pencuri yang berperan sebagai eksekutor, sementara beberapa rekan maling lainnya menunggu di perempatan jalan. Mereka mengenakan penutup kepala dan helm hitam kecoklatan dan kabur ke arah utara. Tidak sih, maksudnya kan kira kecelakaan tadi Pak kan sementara menginput Kak, terus ada kayak tunggu 1 kali bunyi tas kira kecelakaan jadi keluarkan langsung, tapi pas saya lihat dibilang hancur semua itu mejanya meja etalasenya, saya berteriak saya kejar juga tapi tidak sampai. Sekalinya saya kejar banyak itu banyak mas bawa perhiasan dibawa di kabur. Cuma tidak pakai tas cuma pegang saja ke tangan sekali bilang banyak karena rangkul begitu itu mas. Dia pakai helm ya? Motor putih, helmnya hitam coklat. Maskeran ya? Ini kurang berarti. Pasti dia pakai tutupnya pas ditutup dulu baru pakai helm.
Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Tim Satuan Reskrim Polres Maros menangkap 3 orang kakek yang melakukan pencabulan kepada seorang gadis berusia 10 tahun di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ketiga pelaku melakukan aksinya secara bergantian sejak 2 tahun lalu dengan modus mengiming-imingi korban dengan uang jajan. Polisi menangkap 3 orang kakek berinisial HS berusia 77 tahun, MK 56 tahun, dan MRL 66 tahun. Mereka adalah pelaku pencabulan terhadap seorang bocah berinisial A berusia 10 tahun di Kabupaten Maros. Para pelaku menjalani pemeriksaan dan penahanan di Rutan Mapolres Maros. Kepada polisi, HS dan MK mengaku melakukan aksinya sebanyak 1 kali dengan waktu yang berbeda pada tahun 2021. Sedangkan pelaku MRL melakukan pencabulan pada bulan Juli lalu. Ketiga pelaku merupakan warga sekitar yang tinggal satu dusun dengan korban. Mereka melakukan perbuatannya dengan modus memberi uang jajan sebesar Rp5.000 kepada korban sebelum mencabulinya. Perbuatan ketiga kakek mesum ini terbongkar setelah korban menceritakan kepada orang tuanya yang curiga terhadap rasa sakit pada alat vital korban. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Si A ini mengeluh sakit pada bagian vital yang dimana anak ini sementara jalan keluarganya melihat kok jalannya agak lain daripada biasanya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Imigran pencari suaka asal Afghanistan terpaksa berurusan dengan polisi di Kota Makassar. Imigran tersebut terlibat sejumlah kasus penipuan dan penggelapan dengan modus jual beli motor. Polisi juga menemukan 1 saset sabu-sabu saat melakukan penggeledahan. Mustafa Dawari berusia 26 tahun, seorang imigran asal Afghanistan menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit Reskrim Polsek Mamajang, Kota Makassar. Mustafa ditangkap polisi setelah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus jual beli motor. Para korban tersebar di sejumlah wilayah di Makassar, diantaranya 2 lokasi di wilayah hukum Polsek Mamajang. Menurut polisi, Mustafa memanfaatkan rekan imigrannya untuk membantu menjualkan motor miliknya seharga Rp9 juta. Namun, ia malah menjualnya seharga Rp6 juta kepada penjual buah. Setelah menerima uang, Mustafa kemudian berdalih akan mengambil BPKB motor di rumah penampungan dan menggunakan motor yang dijual itu. Belakangan, Mustafa tidak mengembalikan motor itu dan kabur dengan uang hasil penjualan motor. Pelaku kemudian melakukan hal yang sama di luar wilayah hukum Polsek Mamajang. Yang bersangkutan sudah lama berada di Indonesia, sekitar 8 tahun. Dia menjadi warga imigran di Makassar. Seperti apa pengungkapan kasusnya, benar? Jadi kasusnya dia modus menipu korban dengan jual beli motor. Jadi mana motor tersebut dijanjikan oleh korban tapi tidak ditepati oleh pelaku dengan kerugian sekitar 9 juta. Aksi tindak pidananya ini selain di wilayah Mamajang ada wilayah lain? Jadi pelaku sudah melakukan aksinya bukan hanya di Mamajang tetapi di daerah Taman Andrea. Polisi menangkap Mustafa pada 24 Juli lalu. Dalam pengembangan kasus, polisi juga menemukan 1 paket sabu pada tubuh Mustafa. Karena statusnya bukan wisatawan dan tidak memiliki paspor, penerapan KUHP akan dilakukan terhadap pelaku, yaitu pasal 374 terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Petugas karantina pertanian kelas 1A Kota Parepare menggagalkan pemberangkatan 4 box daging babi yang dicampur dengan daging kerbau melalui pelabuhan Nusantara Parepare. Daging babi dan daging kerbau itu berasal dari Kabupaten Tanah Toraja dengan tujuan Samarinda tanpa dilengkapi dokumen kesehatan hewan. Petugas karantina kelas 1A Kota Parepare memeriksa box yang berisi daging babi yang dicampur dengan daging kerbau di Pelabuhan Nusantara Pare. 4 box daging ini diketahui berasal dari Tanah Toraja untuk dikirim ke Samarinda melalui kapal pelayaran swasta.
Menurut dokter hewan kantor karantina pertanian, daging babi dan daging kerbau tersebut bukan barang terlarang untuk diperlintaskan antar pulau. Namun karena 4 box berisi daging ini tidak dilengkapi dokumen kesehatan hewan dari daerah asal, maka terpaksa dicegat pengirimannya. Sebenarnya kalau daging, baik daging babi atau daging kerbau dan daging sebagainya itu kan bukan barang ilegal, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi memang harus ada dokumen-dokumen administrasi yang harus dilengkapi sebelum bisa berangkat. Karena kami dari karantina pertanian tugasnya adalah salah satunya menjaga keamanan pangan bagi konsumen, sehingga harus dipastikan bahwa daging ini memenuhi aspek keamanan pangan, misalnya tidak terinfeksi oleh bakteri atau virus tertentu, kemudian dikemas dengan baik. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti akan dipastikan dengan uji laboratorium dan surat keterangan sehat atau sertifikat veteriner dari dokter hewan di daerah asal. 4 box daging tersebut kemudian dikembalikan ke daerah asal untuk dilakukan uji laboratorium terkait penerbitan surat veteriner dari dokter hewan setempat. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare.